Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya percaya sungguh hanya oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh berada di tempat ini untuk bersama-sama memuji dan menyembah nama Tuhan. Amin. Mari siapkan hati kita. Mari siapkan hati kita. Mari kita mau sembah Tuhan yang kudus dan layak untuk kita sembah. Amin. Jadikanku
sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu sebab hanya Engkau Raja di atas segala Raja di atas segala Raja Tuhan. Bertahtalah atas setiap puji-pujian kami Tuhan. Haleluya. Amin. Ada kuasa di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Menara yang teguh.
segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Katakan sekali lagi, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya.
siapkan hati kita mau masuk ke hadirat-Nya lebih lagi. Mari berikan hati dan penyembahan kita dengan hati yang tulus. Semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu,
Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua matu untuk mengenang kehendak hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hati. Inilah kesukaan hati kami Tuhan. Ku lepas semua hal Tanggalkan semua apa tentang kami. mengenang kehendak hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang Ada hal lain yang kami rindukan selain kami bisa menjadi hamba-Mu yang berkenan Tuhan. Hidup kami semakin lama semakin berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kami semakin lama semakin berubah menjadi seperti Kristus. Karena itulah kerinduan dan agenda utama kami sebagai orang percaya. Pada waktu kami percaya kepada Tuhan, agenda utama kami adalah berusaha untuk semakin menjadi serupa siapa yang kami percaya. Makasih Tuhan buat kesempatan dan anugerah baru yang senantiasa Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur akan hal itu Tuhan. Dan wujud ucapan syukur kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu. Kami melakukan bagian kami yang terbaik. Kami buka hati kami dan fokuskan pikiran kami hanya kepada firman-Mu saja. Karena kami sadar kami jauh dari sempurna dan kami masih diberi kesempatan untuk berubah. Dan kami ambil kesempatan itu, pakai kesempatan itu sebaik mungkin. Supaya kami bisa diubahkan lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus bantu setiap umat-Mu tempat ini. Untuk mereka boleh mengerti, memahami firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan dalam kehidupan mereka. Dan bukan hanya sekedar itu saja, tapi kami juga bisa dimampukan untuk bisa berubah karena kami menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami berubah bukan pada waktu kami banyak mendengar firman Tuhan. Tapi pada waktu kami melakukan apa yang kami dengar. Terima kasih Tuhan, ucap syukur, sempurnakan ibadah ini Tuhan. Kami percaya Kau hadir tempat ini, dan hadirat-Mu menaungi hati dan pikiran kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap menerima firman Tuhan dengan sukacita katakan, amin, 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 puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Haleluya, shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, saya bersyukur sekali, terima kasih Pak Gembala untuk kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya secara pribadi. Untuk saya boleh hadir bersama-sama dengan jemaat Tuhan di tempat ini.
Satu kehormatan tersendiri bagi saya. Ini kali pertama saya yang sore, karena yang dulu, yang terakhir saya boleh hadir yang ibadah pagi, saudara. Ya. Nah, judul khotbah atau tema pada waktu sore hari ini adalah ketekunan sejati, saudara. Harus kita akui sejak kita melewati masa pandemi ini, saudara, ternyata orang yang paling bisa bertahan sampai hari ini, selain anugerah Tuhan, ya, selain turut campur tangan Tuhan, tapi orang yang paling bisa bertahan sampai detik ini adalah bukan orang-orang yang hebat, bukan orang-orang yang skillful, yang punya kemampuan yang luar biasa, atau bahkan mungkin bukan orang-orang yang punya harta yang luar biasa. Enggak kok saudara. Tapi ternyata yang bisa bertahan sampai hari ini adalah ketika orang-orang yang punya Tuhan disertai dengan ketekunan. Amin saudara. Ya, orang-orang yang memiliki Tuhan, yang bersandar kepada Tuhan, yang berharap dan bergantung kepada Tuhan, plus ditambah ada ketekunan di dalam kehidupannya saudara. Karena firman Tuhan berkata Mazmur 37 ayat 5 katakan ini, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percaya maka ia bertindak saudara. Ya, jadi ini kunci yang sederhana sebetulnya yang kadang-kadang kita sering kali baca ayat ini, tapi karena sering kali kita baca sampai akhirnya kita juga lupa saudara ya. Ternyata ada hal yang penting dalam kehidupan pribadi kita untuk kita setiap hari senantiasa mengingatkan diri kita untuk bagaimana caranya ketika ada anugerah yang baru, kita kembali menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Dan di tengah-tengah penyerahan kita kepada Tuhan ada rasa percaya, ada ketergantungan kepada Tuhan. Dan disitulah kita bisa melihat pertolongan Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Karena jelas Mazmur 37 katakan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Dan ia akan bertindak. Jadi tindakan Tuhan akan terjadi seiring penyerahan kita dan ketergantungan kita kepada Tuhan itu semakin besar. Tapi di tengah-tengah penyerahan kita kepada Tuhan, kita bukan pasrah. Beda ya, berserah sama pasrah itu beda saudara. Kalau orang pasrah itu berarti menyerah dengan keadaan. Kalau orang pasrah itu berarti kalah dengan situasi saudara. Tapi kalau orang berserah karena dia percaya punya Tuhan yang besar. Amin saudara, dia punya Tuhan yang besar, kita percaya kita punya Tuhan yang hebat dan kita serahkan kehidupan kita dalam tangan Tuhan. Jadi orang percaya itu bagus, tapi jadilah orang percaya yang juga mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Amin. Karena gak banyak orang percaya yang juga mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Kenapa saya katakan banyak orang percaya? Buktinya apa? Gereja di mana-mana sekarang penuh saudara. Saudara boleh pilih model macam apa gereja yang ada di akhir zaman ini. Betul lah saudara ya. Banyak bermunculan satu persatu saudara. Jadi setiap gereja yang muncul, yang baru dibuka saudara penuh. Berarti kan banyak orang percaya toh, ya kan? Tapi permasalahannya dari sekian banyak orang percaya itu, apakah mereka benar-benar mempercayakan keluarganya dalam tangan Tuhan? Apakah mereka benar-benar mempercayakan usahanya ke dalam tangan Tuhan? Belum tentu saudara. Makanya ketika pandemi ini terjadi 2 tahun yang lalu saudara, kita bisa lihat mana benar-benar orang yang percaya dan mempercayakan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Pasti beda saudara. Kalau cuma sekedar percaya saja, itu levelnya masih di bawah saudara. Tapi Tuhan rindu supaya kita punya pemahaman yang tepat. Ketika jadi orang percaya, puji Tuhan. Tapi jadilah orang percaya yang juga sungguh-sungguh mempercayakan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Nah kata mempercayakan ini saudara pengertiannya di dalamnya ada komitmen, di dalamnya ada keseriusan, di dalamnya ada kasih, di dalamnya ada ketekunan juga di situ saudara. Karena seringkali ketika kita sudah percaya kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, enggak semerta-merta hidup kita langsung berubah jadi baik. Setuju? Gitu? Enggak langsung dipulihkan oleh Tuhan, enggak saudara. Malahan kadang-kadang Tuhan izinkan keadaannya belum berubah, bukan karena Tuhan jahat sama kita, karena Tuhan lebih suka untuk merubah cara berpikir kita. Tuhan lebih suka untuk merubah hati kita. Saudara. Makanya kadang-kadang situasinya enggak dirubah dulu sama Tuhan. Bukan karena Tuhan jahat sekali lagi, tapi karena Tuhan lebih suka, karena Tuhan sayang sama kita. Tuhan mau supaya kita jadi anak-anak Tuhan yang bisa bertekun di dalamnya. Jadi anak-anak Tuhan yang semakin kuat lewat keadaan yang terjadi saudara. Semakin bisa didewasakan imannya di dalam Tuhan. Makanya situasinya belum berubah. Jadi kalau hari ini saudara, ada hal yang belum berubah dalam kehidupan kita. Maksudnya ada masalah yang masih terjadi. Kita mungkin sudah berdoa sama Tuhan. Tuhan sampai kapan Tuhan kok belum dijawab sama Tuhan? Saya mau bilang saudara bersyukurlah.
Amin. Bersyukurlah. Kalau belum dirubah enggak masalah, bersyukurlah. Berarti Tuhan masih kasih kesempatan sama kita untuk berubah. Tuhan masih kasih kesempatan sama kita untuk bisa menjadi lebih dewasa lagi, saudara. Inilah bagian daripada kita ini bertanggung jawab dan mengelola hidup kita. Hidup itu anugerah enggak, saudara? Oh, anugerah loh. Betul lah, saudara ya. Hidup itu anugerah. Kalau hari ini kita bisa hidup sebagaimana kita ada, apapun masalahnya, saudara, apapun keadaannya, saya tidak peduli, saudara. Tapi yang saya pedulikan ketika kita bisa hidup hari ini, ada anugerah Tuhan. Betul? Ada anugerah Tuhan. Tapi satu hal yang juga saya percaya, di balik anugerah Tuhan ada tanggung jawab. Nah ini saudara, ya, di balik anugerah Tuhan selalu ada tanggung jawab. Tuhan berlaku sebagai juru selamat, puji Tuhan. Kita percaya Yesus sebagai juru selamat, amin. Ya, berarti kan dia memberi keselamatan kepada kita. Kita menerima, dia memberi. Tuhan berlaku kepada kita, kita suka predikat Tuhan, dia berlaku sebagai penyembuh, Jehovah Rafa, betul saudara? Ya, oh iya berarti kita menerima kesembuhan, menerima mujizat Tuhan. Ya, karena bilur-bilurnya segala sakit penyakit kita sudah disembuhkan, firman-Nya jelas ada saudara. Oh kita percaya hal itu, kita aminkan hal itu saudara. Artinya dia memberi, kita menerima. Dia Jehovah Jireh, ya Jehovah Jireh, dia penyedia segala kebutuhan kita. Apapun yang kebutuhan saudara dan saya, selama kita ada tinggal di dalam Eden, dalam hadirat Tuhan, saya percaya kebutuhan mendahului permintaan. Belum sempat saudara minta, Tuhan sudah sediakan. Amin. Tuhan sudah sediakan. Karena apa? Karena Taman Eden diciptakan lebih dulu, dipersiapkan sama Tuhan lebih dulu, baru setelah itu manusia dimasukkan di situ. Betul lah saudara? Jadi sebelum saudara minta tentang kebutuhan saudara, Tuhan sudah sediakan. Selama saudara tinggal di Eden atau hadirat Tuhan. Berarti kan dia yang menyediakan segala kebutuhan kita. Dia memberi, kita menerima. Tapi ada satu predikat daripada Yesus Kristus yang gak boleh kita lupa loh saudara. Kita gak boleh skip yang ini saudara. Yaitu apa? Dia Yesus berlaku sebagai Tuhan dan Raja atas hidup kita. Kalau bicara Tuhan dan Raja, ini sudah beda kasusnya saudara. Masalahnya sudah beda, pengertiannya sudah berbeda. Ketika dia, Tuhan Yesus sebagai Raja atas hidup kita, sebagai Tuhan atas kehidupan pribadi kita. Bukan lagi dia memberi sesuatu kepada kita dan kita menerima dari dia. Tapi karena dia sudah sebagai Tuhan dan Raja, artinya dia yang berotoritas atas hidup kita. Dia yang harus berdaulat atas kehidupan pribadi kita. Berarti begini, bukan dia memberi sesuatu kepada kita, tapi kita yang harus mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Setuju saudara? Ini yang harus terjadi. Kita nggak boleh buang atau alihkan atau abaikan predikat Yesus sebagai Tuhan dan Raja atas jiwa pribadi kita. Kalau yang kita menerima kan kita suka ya. Tapi kita harus tahu, kita sudah menerima anugerah daripada Tuhan. Tapi percayalah, di balik anugerah dari Tuhan selalu ada yang namanya tanggung jawab. Saya percaya jemaat di tempat sini semua bertanggung jawab untuk mengelola hidup yang menjadi lebih baik lagi. Amin saudara, lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Nah bicara ketekunan saudara, saya akan masuk lebih dalam lagi. Coba kita lihat bersama-sama Wahyu pasal yang ke-14, ayat yang ke-12. Kita tahu kitab Wahyu adalah kitab terakhir di Alkitab kita saudara. Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Di sini firman Tuhan berkata seperti ini. Yang penting di sini, ya, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Satu hal yang saya percaya, yang awal dan yang akhir itu berarti penting, itu esensi saudara. Betul lah saudara? Saya beberapa waktu yang lalu ditinggalkan oleh bapak saya tercinta. Saya ingat sekali sampai hari ini saya masih ingat kata-kata terakhir atau kalimat terakhir atau pesan terakhir yang diucapkan oleh papa saya sebelum masuk dalam ICU karena koma saudara. Saya masih ingat itu. Beberapa bulan sebelum masuk itu saya masih ingat, istri saya juga masih ingat saudara. Karena saya berpikir gini, segala sesuatu yang disampaikan terakhir berarti itu penting banget. Betul lah saudara? Ini penting banget.
Yang awal itu penting. Saya akan mengajarkan hal-hal yang esensi, yang utama, yang inti kepada anak-anak saya bukan nanti kalau udah besar tapi sejak kecil. Betul lah saudara. Moral ya kan, itu dari awal saudara. Nah ini kalimat ini dituliskan di akhir dari kitab, di Alkitab kita saudara. Ini jadi sebuah konklusi atau sebuah kesimpulan saudara. Jadi yang penting di sini, yang penting di sini ialah apa? Ketekunan orang-orang kudus. Tadi saya katakan di awal begini, yang bisa bertahan bukan sekedar orang yang punya skill. Yang bisa bertahan bukan hanya sekedar orang-orang yang punya harta, enggak. Tapi ketika mereka punya Tuhan dan ketekunan di dalamnya saudara. Ketika mereka bergantung kepada Tuhan dan juga tekun jadi anak-anak Tuhan. Nah di sini katakan ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Saudara kalau kita mau bicara tentang ketekunan di Alkitab saudara, ada banyak sekali ayat-ayat yang bersangkutan dengan masalah ketekunan saudara. Berarti kita tangkap pesannya sederhana aja, berarti Tuhan rindu kita menjadi anak-anak Tuhan yang tekun. Amin. Berarti ketekunan ini bukan hal yang biasa di mata Tuhan, tapi ketekunan itu hal yang luar biasa. Yang penting yang harus menjadi budaya dalam kehidupan pribadi kita saudara. Kita ini pada dasarnya diciptakan sama Tuhan ketika kita diizinkan Tuhan lahir di dunia ini bukan jadi orang yang kalah, amin. Bukan kalah, saudara ini pemenang loh saudara, betul lah saudara. Ya, kita ini adalah pemenang, saudara. Lebih bahkan firman Tuhan lebih daripada pemenang. Nah, berarti bicara tentang ada effort, ada usaha yang lebih lagi dalam kehidupan pribadi kita, saudara. Makanya ketekunan itu bukan hal yang biasa di mata Tuhan. Itu luar biasa. Itu jadi harapan Tuhan untuk setiap orang percaya, setiap anak-anak Tuhan. Jadi anak-anak yang tekun. Nah, coba kita lihat, saudara. Ada satu hal yang menarik di sini. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Kita tahu ayat ini. Mungkin sering kali baca ayat ini, saudara. Roma 12 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan apa? Bertekunlah dalam doa. Ada 3 hal yang disebutkan di satu ayat ini, tapi 3 hal ini ternyata yang akan membuktikan kalau kita ini bisa menang atas setiap keadaan yang terjadi di akhir zaman ini saudara. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah dalam pengharapan. Coba saudara renungkan baik-baik, kalimatnya agak sedikit aneh. Kenapa aneh? Karena begini, bagaimana kita bisa bersukacita ketika kita masih berharap? Betul lah, dalam pengharapan. Artinya apa yang kita doakan, apa yang kita minta, apa yang kita mimpikan, apa yang kita bawa ke dalam tangan Tuhan itu belum terjadi. Betul lah saudara, ya kan? Belum terjadi. Doa kita belum dijawab sama Tuhan, kan masih berharap kan? Kita belum mendapatkan apa yang kita minta. Tapi firman Tuhan berkata, bersukacitalah. Kan aneh kan saudara? Yang lazimnya kan gini loh. Kalau kita habis dijawab doanya sama Tuhan, kita bersuka cita. Betul lah Bapak Ibu ya. Kalau kita habis dipulihkan sama Tuhan, kita bersuka cita. Ya toh? Kalau habis dapat apa yang kita doakan, kita gumuli bertahun-tahun, tiba-tiba Tuhan jawab doa kita dan kita pasti bersuka cita, ngucap syukur sama Tuhan. Itu wajar. Betul? Wajar. Tapi ternyata firman Tuhan mengajarkan bersukacitalah justru ketika apa yang kita harapkan belum didapatkan. Apa yang kita minta belum diberi sama Tuhan. Kan masih dalam pengharapan, berarti belum ada, belum nyata, wujudnya belum kelihatan saudara. Tapi Tuhan ajarkan kepada kita, bersukacitalah. Bersukacitalah. Karena ternyata hidup kita, maksudnya gini, hidup kita bukan ditentukan dari apa yang ada di luar. Tapi dari dalam harus mempengaruhi yang di luar. Amin. Percayalah, sumber sukacita itu sudah ada dalam kehidupan saudara. Yesus Tuhan itu sumber sukacita kita. Amin. Dia Tuhan sumber sukacita kita. Ketika saudara sudah memiliki Yesus, sebetulnya saudara sudah memiliki segalanya dalam hidup kita saudara. Amin. Jadi enggak ada hal dalam kehidupan kita, tidak ada alasan dalam hidup kita sebagai orang percaya untuk enggak bersukacita sebetulnya. Sekalipun apa yang kita harapkan belum didapatkan. Sekalipun apa yang kita doakan belum dijawab sama Tuhan.
Tapi kita harusnya mengambil sebuah keputusan. Ini keputusan bukan pilihan, saudara. Sebuah keputusan yang dewasa. Aku mau tetap bersuka cita. Kenapa? Karena sudah ada Yesus, itu lebih daripada cukup. Amin. Udah lebih daripada cukup. Dan ketika saya masih bisa berpengharapan, berarti saya masih dikasih anugerah sama Tuhan, masih diberi kesempatan sama Tuhan untuk belajar menjadi lebih dewasa lagi. Oh, bersuka cita loh harusnya, saudara. Ya. Terus yang selanjutnya enggak enak lagi, sabarlah dalam kesesakan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan yang terakhir, bertekunlah dalam doa. Kalau diambil kesimpulan, ini bicara tentang ketekunan kok. Tekun di dalam Tuhan, tekun dalam penantian, tekun di dalam menghadapi keadaan, tekun dalam menghadapi pergumulan dalam hidup kita, dan tekun dalam membangun hubungan kita bersama dengan Tuhan. Bicara tentang kesetiaan. Kita enggak cuma sekedar setia kepada Tuhan, tapi kita juga harus setia menghadapi setiap tantangan yang terjadi dalam kehidupan pribadi kita. Jangan lari dari masalah, tapi datang kepada Tuhan. Amin. Ayo, kita harus tangkap pesannya. Ini sederhana, saudara, tapi coba kita renungkan baik-baik. Lu kok rada aneh ya, bersukacitalah dalam pengharapan. Oh ya, karena Tuhan mau menekankan kepada kita. Enggak ada alasan dalam hidup kita untuk enggak bersukacita. Apapun yang terjadi, ya, jangan jadikan sukacita hilang dalam hidup kita. Kenapa? Karena ketika kita sudah memiliki Yesus, kita sudah memiliki segalanya dalam hidup kita, saudara. Itu sudah lebih dari cukup, saudara. Nah, pada waktu saya cari tahu kata tekun itu, lawan katanya itu di bahasa Indonesia ya. Ternyata tekun itu lawan katanya bukan menyerah, tapi males. Malas. Bahasa Jermannya keset. Iya toh? Itu ternyata, saudara, lawan orang yang enggak bertekun itu adalah orang yang malas, saudara. Orang yang malas. Saya tulis seperti ini, saudara. Orang tekun bukanlah orang yang tidak pernah gagal, setuju? Bukan enggak pernah gagal. Tapi terus belajar dan mau bangkit dari kegagalan. Nah ini orang tekun itu, saudara. Ya. Jadi ketekunan itu, orang itu disebut, oh dia tekun ya. Enggak sekonyong-konyong jadi orang tekun, saudara. Tapi di antara proses untuk menjadi tekun itu ada kegagalan demi kegagalan. Ada kesalahan demi kesalahan mungkin, saudara, betul kan? Ada kesalahan, ada kegagalan yang terjadi, saudara. Tapi ketika dia gagal, dia enggak berhenti dan tenggelam di dalam kegagalan itu. Tapi dia belajar sesuatu dari kegagalan itu. Dan dia berusaha untuk bangkit lagi bersama dengan Tuhan karena dia percaya dia punya Tuhan yang besar. Amin, saudara. Nah ini jadi orang itu baru disebut tekun ketika apa? Berkali-kali mungkin dia gagal, tapi berkali-kali itu pula dia tetap bangkit bersama dengan Tuhan, saudara. Bukan enggak pernah gagal kok, enggak. Jadi gagal itu hal yang biasa. Tapi jadikanlah kegagalan itu pembelajaran yang luar biasa dalam hidup kita, saudara. Amin. Jadikanlah kegagalan dalam hidup kita, kesalahan mengambil sebuah keputusan mungkin, saudara. Ketika saudara mengambil keputusan yang salah. Itu wajar, manusiawi sekali, saudara. Itu tanda kalau kita manusia yang penuh dengan keterbatasan. Itu tanda kalau kita manusia yang butuh hikmat Tuhan dalam mengambil keputusan. Kita butuh penyertaan Tuhan. Kita butuh cari Tuhan lebih lagi dari sebelumnya sebelum kita mengambil keputusan. Saya percaya pada waktu kita terus melibatkan Tuhan dalam hidup kita dan lebih lagi melibatkan Tuhan, Tuhan akan arahkan setiap bimbingannya semakin jelas dalam hidup kita supaya kita enggak salah jalan lagi, saudara. Makanya ketika jadi tekun, enggak langsung tiba-tiba jadi tekun. Coba saudara bisa lihat di Alkitab, saudara, dituliskan tokoh-tokoh Alkitab yang hebat, saudara, yang luar biasa, yang menginspirasi kita. Itu awalnya bukan orang-orang yang juga hebat, saudara, enggak juga kok. Ada banyak orang-orang yang gagal justru, ya, orang-orang yang gagal, orang-orang biasa, orang-orang yang gagal, tapi mereka memiliki pola yang sama. Ini masalahnya, ya. Abraham pernah gagal, Musa pernah gagal. Daud berkali-kali gagal, betul lah, saudara. Gideon minder, gagal. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang menginspirasi hidup kita. Mereka lahir itu dari orang biasa dan pernah gagal. Tapi permasalahannya gini, mereka masuk kepada pola yang sama ketika mereka menerima panggilan Tuhan, yaitu masuk lewat proses padang gurun yang melahirkan ketekunan dan harapan. Polanya sama, selalu ada prosesnya, selalu ada padang gurunnya. Abraham masuk padang gurun, siapa lagi? Musa padang gurun, ya, selalu ada padang gurun, saudara. Daud juga masuk padang gurun juga.
harus di Gua Adulam, harus terus menjadi orang yang dikejar-kejar sama Saul, saudara. Yang harus menjadi orang yang pesakitan gitu, saudara, ya, yang nggak salah disalahin, ya. Ini nggak enak, saudara. Harus masuk padang gurun. Jadi polanya jelas, untuk bisa menghasilkan ketekunan ternyata butuh padang gurun, butuh proses, saudara. Nah, coba kita mulai lebih dalam lagi, saudara. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-36. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-36. Karena yang dibutuhkan oleh orang-orang di akhir zaman ini, saudara, adalah ketekunan dan semakin bergantung kepada Tuhan. Ibrani 10 ayat 36 katakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Siapa yang mau menerima janji, yang rindu bisa menerima janji, mengalami janji Tuhan dalam kehidupan saudara? Semua pasti rindu, amin. Permasalahannya, janji itu akan terjadi seiring dengan apa? Pada waktu kita menjadi pelaku firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Dan untuk bisa menjadi pelaku firman Tuhan butuh yang namanya ketekunan. Itu masalahnya. Makanya katakan ini, sebab kamu memerlukan ketekunan. Kenapa? Karena ketekunan itu ya akan membuat kita mampu bisa menjadi pelaku kehendak Tuhan, pelaku firman Tuhan. Dan setelah itu baru kita akan menerima setiap janji. Saudara, Tuhan kita ini Tuhan yang seimbang. Kita menyembah Tuhan yang sangat seimbang. Tuhan tidak sekedar memberi janji kepada kita, tapi Tuhan juga memberikan firman kepada kita. Setuju? Ya. Jadi di Alkitab saudara itu kan ada janji yang diberikan kepada kita. Di mana janji itu menimbulkan harapan. Janji ini membangkitkan iman, betul lah saudara? Ya. Tapi jangan salah, ada juga hal-hal yang harus kita kerjakan, yaitu yang namanya firman, perintah Tuhan. Di mana firman yang harus kita kerjakan ini adalah yang akan membuat kita semakin mengerti kehendak Tuhan lewat hidup kita, untuk hidup kita saudara. Jadi ada janji, ada firman. Kalau janji ini untuk membangkitkan iman kita, memunculkan harapan kita, tapi kalau menjadi pelaku firman Tuhan ini untuk mendewasakan iman kita. Amin. Untuk merubah cara berpikir kita, saudara. Tuhan kita itu seimbang makanya. Enggak cuma melulu dikasih janji tok, saudara. Nanti kalau kita cuma suka janji saja, kita ini kayak hidup di negeri dongeng. Gitu. Pengennya yang enak-enak, pengennya yang manis-manis, pengen yang indah-indah. Janji kan membangkitkan iman dan harapan. Tapi kita lupa ada kehidupan nyata yang harus kita hadapi. Dan untuk kita bisa dimampukan menghadapi kehidupan nyata itu, enggak cuma butuh janji tapi butuh firman Tuhan, butuh kehendak Tuhan. Kita butuh belajar gimana caranya menghadapi dengan maunya Tuhan, dengan caranya Tuhan. Makanya ada firman Tuhan yang harus kita lakukan, saudara. Nah makanya ini, firman Tuhan kata sebab kamu memerlukan ketekunan. Ketekunan itu apa? Untuk supaya kita semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena kita tidak mungkin bisa menjadi pelaku firman Tuhan tanpa komitmen, setuju? Tidak bisa, saudara. Ada di sini ketika mendengar kata Pak Gembala baru bicara tentang mengampuni, kita harus mengampuni gitu saudara ya. Wah, lalu saudara mau menjadi pelaku firman Tuhan dan saat itu sekonyong-konyong ujuk-ujuk langsung bisa ngampuni? Gak mungkin kan? Ya. Butuh apa? Proses juga. Butuh proses. Ketika mendengar tentang mengampuni, harus mengampuni saudara kita. Aduh Pak, tapi kan itu orang itu ngeselinnya luar biasa loh Pak. Orang Surabaya bilang bencekno Pak. Wes gak main Pak. Sudah berkali-kali berdamai, berkali-kali dilepaskan pengampunan, tapi berkali-kali bikin masalah lagi. 4L Pak, lu lagi. Mau berapa kali saya harus melepaskan pengampunan Pak. Tapi Pak Gembala habis khotbah tentang melepaskan pengampunan. Nah, kita kan pengen jadi pelaku firman Tuhan kan. Tapi saya mau bilang saudara, di saat kita semakin pengen menjadi pelaku firman Tuhan, kadang-kadang di saat itulah kita gagal, betul ya? Iya, butuh apa? Ketekunan. Butuh proses, masuk dalam proses. Di dalam ketekunan itu ada komitmen. Di dalam ketekunan itu ada mengasihi Tuhan. Nah, coba kita lihat lebih dalam lagi tentang ketekunan. Apa sih tentang ketekunan itu? Ada 3 hal yang sederhana yang mau kita pelajari. Yang pertama saudara, menjadi orang tekun atau ketekunan adalah bukti kasih kita terhadap Tuhan.
Sebelum saya lanjutkan, saya pengen nanya, siapa yang mengasihi Tuhan? Amin. Coba sih lihat wajah-wajah kanan kirinya, wajah-wajah mengasihi Tuhan dah. Serius mengasihi Tuhan? Serius mengasihi Tuhan? Saya teringat kisah Ayub, ketika Ayub diizinkan oleh Tuhan dicobai lewat keluarganya, anak-anak kesayangannya dalam satu saat habis semuanya, hartanya habis. Belum berhenti sampai di situ ya, dia sakit gatal dari atas sampai bawah. Kesakitan yang luar biasa, sakit tubuh yang memengaruhi psikis. Itu katanya gatal, saking gatalnya kalau digaruk itu harus pakai beling, saudara. Bayangkan, saudara. Plus ditambah apa, saudara? Istri yang harusnya jadi penolong, tapi jadi perongrong. Stres enggak, saudara? Stres loh, saudara. Nah, saya teringat ketika istrinya mulai mengutuki ya Ayub gitu ya, mulai memengaruhi yang negatif terhadap Ayub. Tapi Ayub menjawab dengan jawaban yang sangat indah sekali. Ini sangat indah sekali, saudara. Firman Tuhan berkata di Ayub pasal yang kedua, coba kita lihat bersama-sama, saudara. Jadi yang pertama, ketekunan adalah bukti kasih kita terhadap Tuhan. Ayub pasal yang kedua, ayat yang ke-9 dan 10, saudara. Maka berkatalah istrinya kepadanya, ini istrinya loh yang harusnya bisa ngayem-ngayemi, ya toh? Yang harusnya bisa ngasih support, ayo semangat papa, ayo semangat gitu ya. Tapi ternyata malah ngonek-ngonek saudara, ya, malah melemahkan iman. Berkatalah istrinya kepada Ayub, ya, masih bertekunkah? Nah ini ada kata bertekun, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Wah ini malah ngeri lagi, saudara. Kutukilah Allahmu dan apa? Maaf, bahasa Jermannya modaro. Ya, inilah kurang ajar loh, saudara. Aduh. Ayub punya ribuan alasan untuk marah, betul lah? Oh ya, Ayub punya ribuan alasan untuk apa ya? Untuk jengkel gitu. Tapi bayangkan coba, apa jawaban daripada Ayub? Ya. Jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dan ini luar biasa, dalam kesemuanya itu ketika Ayub harus menghadapi istri yang tidak berfungsi, ketika Ayub harus menghadapi istri yang harus jadi penolong tapi jadi perongrong, dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Wah, ini luar biasa, saudara ya. Ini luar biasa. Berarti dengan kata Ayub tetap bertekun untuk mengasihi dan percaya kepada Tuhannya. Karena apa? Kan konteksnya disuruh kutukilah Allahmu. Konteksnya sama istrinya disuruh apa? Udahlah gak usah Tuhan-Tuhanan lagi. Lawang kamu dibuat gitu kok sama Tuhan. Udahlah gak usah gereja-gereja lagi. Udahlah gak usah pelayanan-pelayanan lagi. Wong hidup kita sudah berubah-berubah. Mana janji Tuhan? Mana katanya kasih Tuhan? Katanya Tuhan mengasihi kita. Karena katanya Tuhan sanggup memulihkan kita. Tapi gak pernah pulih-pulih kok. Gak pernah lihat titik terang dalam masalah kita. Tapi yang luar biasa, Ayub membalas dengan kalimat yang indah. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Saudara, saya berani jamin begini, gak mungkin Ayub bisa berkata seperti itu kalau Ayub tidak mengasihi Allah. Setuju? Dasarnya kasih. Dasarnya kasih. Coba saya akan ajak saudara supaya saudara bisa tangkap dan terjemahkan dengan cara yang sederhana. Ketika 23 tahun yang lalu saya menikah dengan istri saya. Waktu sebelum diberkati, didoakan, itu kan disuruh ngucap janji nikah, setuju? Betul? Ngucap janji nikah. Kan kita ngucap janji nikah dalam keadaan baik dan buruk, sehat dan sakit, ya. Betul lah, saudara? Intinya ada dua keadaan, dua kondisi yang kontras gitu loh.
Kita diminta untuk berkomitmen, tetap setia, tetap mengasihi, tetap menerima apa adanya. Betul lah saudara? Waktu itu gampang banget kita ngomong gitu. Setuju gak? Gak mikir 2 kali loh. Bener gak? Gitu? Gak mikir nanti susah apa enggak. Gitu kan ya. Gak mikir nanti bener gak istriku sesuai dengan harapanku. Gak mikir saudara. Oh dengan gampang, dengan lantang kita berkata, aku akan mengasihimu, menerimamu, pokoknya dalam kondisi baik atau buruk, sakit, sehat maupun sakit. Luar biasa saudara. Kenapa? Karena lagi penuh dengan cinta. Ya kan? Lagi penuh dengan kasih. Di sini tuh semua lope saudara. Di sini lope. Penuh dengan cinta saudara. Love is in the air saudara. Jadi ngomong gitu, ngucap gitu gak mikir 2 kali saudara. Bener gak? Gak mikir nanti zong apa enggak mikir saudara. Karena lagi penuh dengan cinta. Dengan mudah kita berani berkata dan ambil resiko enggak? Ambil resiko. Apakah benar nanti istri kita juga akan setia sama kita? Belum tentu juga kan. Apakah benar suami kita sesuai dengan apa yang diucapkan, dijanjikan? Belum tentu juga kan. Makanya butuh iman. Butuh iman dan kasih. Nah ini saudara, sama seperti Ayub. Ayub itu dengan gampang dia berani berkata, kamu mau terima yang baik aja. Terus yang gak baik kamu gak mau terima. Kan sama dengan janji nikah kan? Dengan janji kayak gitu, kita harus siap untuk menerima bukan sekedar yang baiknya saja. Yang tidak baiknya pun kita akan nikmati. Amin. Loh ya dong. Kenapa? Karena itulah kasih. Itu kasih saudara. Makanya saya berani berkata, kenapa Ayub bisa bertekun? Karena Ayub punya kasih. Karena Ayub mengasihi Tuhannya. Jadi ketekunan itulah ciri orang yang mengasihi Tuhan. Kita nggak bisa berkata aku mengasihi Tuhan tapi kita jadi orang yang kalah dengan keadaan. Nggak bisa. Kita nggak bisa berkata aku mengasihi Tuhan tapi kita jadi orang yang malas. Karena tekun kan lawan katanya malas. Nggak bisa saudara. Kalau ada kasih pasti tekun. Amin. Pasti tekun. Ngomong I love you kan gampang toh. Pas apa? Pas dua-duanya oke. Ngomong I love you gampang. Permasalahannya ngomong I still love you, iso enggak? Kalau ngomong I still love you kan berarti gini, pasangan kita lagi ngeselin kita. Pasangan kita lagi ngejengkelin kita. Pasangan kita lagi zong. Lagi gak sesuai dengan harapan kita. Tapi kita ngambil keputusan untuk tetap berkata, aku tetap mengasihi kamu. Sama seperti Ayub. Masa kamu mau terima yang baik saja? Yang buruk kita gak mau terima. Gak mudah loh saudara ngomong gitu. Betul lah. Kalau gak ada kasih. Gak mungkin dia bisa ngomong gitu saudara. Dan perkataan itu, kalimat itu yang jadi dasar dia bisa tetap bertahan. Dengan setiap pencobaan, setiap pergumulan yang dihadapi oleh Ayub. Wah kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya saudara. Ini luar biasa loh saudara. 3 sahabatnya datang jauh-jauh yang ingin menghibur Ayub. Ternyata ngelihat kenyataannya malah kebalikan. Mereka yang dihibur sama Ayub saudara. Ini luar biasa. Saking keadaannya ini terpuruk, puruk-puruknya saudara. Ya kan? Udah gak ada masalah di dunia ini yang lebih besar dari masalahnya Ayub. Tapi kenapa dia bisa bertahan? Karena dia punya ketekunan dan mengasihi Tuhan ya saudara. Jadi yang pertama saya bisa ambil kesimpulan begini saudara. Ketekunan adalah bukti kasih kita terhadap Tuhan kita. Gak bisa kita berkata aku mengasihi Tuhan tapi kita berhenti di tengah jalan. Gak bisa. Bukti kita mengasihi Tuhan kita pasti akan tekun bersama dengan Tuhan. Amin. Percayai hatinya. Tetap percayai hatinya ketika kita mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan hati kita. Tetap percayai hatinya Tuhan. Tidak pernah salah dengan hidup kita. Ketika kita sedang mengalami situasi atau hal-hal yang tidak sesuai dengan hati kita. Mudah bagi kita untuk mempercayai hatinya Tuhan, rencananya Tuhan. Ketika apa? Kita dalam kondisi yang aman dan nyaman. Kita begitu mudah sekali berkata, oh aku mengasihi Tuhan. Nyanyi aku mengasihi Tuhan, wah luar biasa sampai kayak malaikat ada di sekitar itu, aku mengasihi, wah luar biasa, air liur, air mata meleleh semua saudara. Iya toh?
Karena apa? Habis terima berkat, bersyukur. Karena kenapa? Ya karena doanya habis dijawab, bersyukur. Gampang. Tapi permasalahannya ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan suasana hati kita, dengan keinginan hati kita, masih enggak kita tetap mempercayai hatinya Tuhan? Karena orang yang mengasihi, itu pasti bisa bertekun atau berkomitmen dengan kasihnya. Bukti kasih itu komitmen, saudara. Betul? Komitmen. Nah, Ayub bisa berkata seperti itu. Jangan cuma mau apa yang baik, tapi yang enggak baiknya kita juga harus nikmatin. Oh, itu luar biasa. Berarti Ayub benar-benar percaya kepada hati Tuhan ya, saudara. Dan itu yang membuat kita bisa terus bertekun menghadapi apapun yang terjadi. Yang kedua, saudara. Yang kedua, ketekunan itu adalah ciri orang rohani. Saudara-saudara dan saya ketika jadi anak Tuhan, saudara ini yang tadinya rohani yang mati kan dibangkitkan, ya. Jadi jadi istilahnya di manusia rohani. Makanya di Alkitab dituliskan ada manusia batiniah lah, ya manusia roh lah. Betul lah saudara, ya kan? Kita dibangkitkan, kita beda lagi, di switch dari manusia jasmani, kita berusaha untuk bagaimana caranya membuat manusia rohani kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak bisa dipungkiri saudara, di dalam hidup kita apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita dapatkan itu sifatnya rohani. Saudara jadi pegawai itu pekerjaan rohani, setuju? Setuju? Jadi pekerjaan rohani bukan di atas mimbar ini, enggak. Bukan hari Minggu tok, bukan saudara. Bukan pada waktu pelayanan, enggak. Bukan pekerjaan rohani. Kadang seringkali kita suka membanding-bandingkan, membeda-bedakan antara rohani dan sekuler. Kita berpikir kalau kerja di kantor itu pekerjaan sekuler. Betul lah? Ya. Tapi kalau di gereja itu rohani. Kerja di kantor gereja itu rohani. Enggak saudara. Apapun yang kita kerjakan, yang Tuhan percayakan dalam hidup kita itu rohani. Kenapa? Karena pekerjaan saudara di kantor itu dari Tuhan, setuju? Tuhan yang memberikan kesempatan kepada saudara. Tuhan yang membukakan jalan kepada saudara. Di tengah-tengah orang sana yang di luar sana sedang mencari, mengais-ngais pekerjaan susah payah. Ada S1, S2, S3, tapi pengangguran saudara. Lah kalau hari ini saudara bisa kerja, itu karena siapa? Karena Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan, menganugerahkan kepada saudara, menitipkan, mempercayakan untuk saudara bisa kerja apapun pekerjaannya. Mau jadi pegawai kek, mau kerja di kantoran kek, mau kerja dimanapun. Itu adalah tugas rohani. Kenapa? Karena kita menerima kesempatan itu dari Tuhan yang adalah roh. Setuju? Jadi suami itu status rohani. Ya kan? Status rohani. Tuhan menitipkan, Tuhan mempercayakan seorang istri dalam hidup kita. Istri kita bukan milik kita, itu titipannya Tuhan yang dipercayakan dalam kehidupan pribadi kita untuk kita bangun sebuah hubungan yang namanya keluarga. Betul lah saudara? Ya kan? Dari Tuhan. Jadi ketika kita jadi suami, kita harus memperlakukan istri kita, berfungsi sebagai suami kepada istri kita, bukan seperti kepada manusia, sama seperti kepada Tuhan. Makanya seringkali, atau bukan seringkali, memang dituliskan di Alkitab, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Betul lah saudara? Ya kan? Standarnya selalu Kristus, Kristus, Kristus. Kenapa seperti itu? Karena status menjadi seorang suami itu status rohani. Kenapa? Istri kita dari Tuhan. Tuhan memberi adalah sifatnya roh. Setuju? Ya kan? Nah dari sini kita harus tahu. Ayat Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36. Seringkali kita juga baca ayat ini. Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Intinya gini, apapun yang ada dalam hidup kita, apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan pribadi kita, status apapun yang ada, yang muncul, yang mampir dalam hidup kita, itu semua berasal daripada Tuhan dan kita harus mengerjakannya seperti untuk mengerjakan bagi Tuhan dan akhirnya ujung-ujungnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Karena kita tangkap begini, karena segala sesuatu dalam hidup kita itu rohani. Karena semuanya dari Tuhan. Amin. Nah kenapa ada orang yang tidak tekun dan berhenti nyerah di tengah jalan?
Sederhana aja. Karena ketika memulai sesuatu yang harus dia kerjakan, dia memulainya bukan dengan melibatkan Tuhan. Tapi dia berpikir, aku mampu bisa kerjakan hal ini. Ini bagianku, aku bisa. Terlalu pede, saudara. Dan kita lupa melibatkan Tuhan. Atau mengutamakan Tuhan. Atau menomorsatukan Tuhan sebelum kita memulai dari segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ayo, biarlah apapun yang Tuhan titipkan dalam hidup kita, kerjakan itu dengan mencari Tuhan lebih dulu. Melibatkan Tuhan senantiasa dan mengakhirinya bersama dengan Tuhan. Amin. Tidak mungkin kita bisa bertahan dan bertekun kalau kita nggak libatkan Tuhan di dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Karena everything is spiritual, segala sesuatunya itu rohani, saudara, dalam hidup kita. Nah, tapi masalahnya seringkali kita terlalu sibuk sekali untuk mendandani yang kelihatan sebagai orang percaya. Tapi kita lupa memperkuat yang tidak kelihatan, yaitu manusia rohani kita. Makanya ada banyak anak-anak Tuhan yang berhenti di tengah jalan, gak bisa bertekun karena satu keadaan. Karena terlalu sibuk mendandani yang kelihatan tapi gak pernah memperkuat yang di dalam, yaitu manusia rohani. Paulus ngomong gini nih, Paulus tuh pelayanannya hebat banget ya. Tantangannya banyak, pelayanannya dampaknya luar biasa, tapi jangan salah, tantangannya juga banyak, saudara. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16 dan 18, sampai 18 maksudnya. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Kenapa semakin merosot? Oh, tantangannya banyak, saudara. Ya, dalam pelayanannya Paulus itu tantangannya banyak, timnya itu ya, ditangkap, disiksa, wah macam-macam lah pokoknya saudara ya. Namun manusia apa? Batiniah atau manusia roh kami dibaharui dari sehari ke sehari. Oh ternyata ini yang memampukan Paulus tetap bertahan dan bertekun dengan pelayanan yang susah dan tantangannya banyak. Kenapa? Karena gak fokus mendandani manusia jasmaninya. Tapi fokus untuk memperkuat manusia batiniahnya. Nah gereja Tuhan harus tangkap pesan ini. Jangan fokus mendandani yang kelihatan. Jangan fokus dan pusing dengan panggung. Jangan fokus dan pusing dengan hal-hal yang cuma sekedar sesaat saja. Tapi ayo gereja Tuhan di akhir zaman ini di situasi yang tidak semakin baik. Harus lebih fokus lagi untuk membangun manusia roh. Amin. Karena itulah sumber kekuatan kita untuk bisa bertekun menghadapi apapun yang terjadi di depan sana, saudara. Bukan dengan program-program, maaf ya, karena saya juga sebagai gembala, saya juga harus cari tahu apa yang jadi maunya Tuhan untuk jemaat di akhir zaman ini, saudara. Ya kalau cuma fokus sama panggung, toh kan kelihatan toh, dilihat. Tapi dalamnya rentan, buat apa? Ya ini yang harus kita arahkan sekarang ini adalah gimana caranya jemaat Tuhan itu semakin tinggal di dalam hadirat Tuhan, semakin mencari Tuhan lebih dari sebelumnya, semakin kuat manusia rohaninya. Karena itulah yang membuat kita bisa bertahan, saudara. Makanya Paulus ngomong gini, memang semakin manusia jasmaninya sakit, disiksa, ditangkap, didera, oh iya sakit saudara, merosot udah pasti. Tapi manusia batiniah atau manusia rohnya daripada Paulus dan kawan-kawan itu dibaharui. Dibaharui itu artinya gini, ada proses dari hari ke sehari. Nah akhirnya bisa ngomong gini loh saudara, ini keren banget loh saudara. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Loh kan aneh atau saudara, saudara aneh enggak coba dengar no baik-baik saudara. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Saya pengen nanya sama saudara, kalau dengar kata menderita, yang kita pikir apa? Masalahnya berat, pergumulannya berat, tantangannya berat. Lah ini kok bisa ya, masalah yang berat, pergumulan yang berat, tantangan yang berat, tapi Paulus ngomentarinnya gini, oh penderitaan ini ringan. Ngerti maksud saya? Ya kan? Di mana-mana penderitaan itu enggak ada yang ringan, saudara. Di mana-mana penderitaan itu pasti melebihi kapasitas kekuatan kita. Tapi kenapa kok Paulus bisa ngomong penderitaan ringan sekarang ini yang sedang dihadapi oleh Paulus dan kawan-kawan?
Kenapa dia bisa menganggap hal yang besar, hal yang berat menjadi ringan? Bukan karena Paulus hebat. Bukan karena Paulus kuat. Tapi karena dia terus memperbaharui manusia batiniahnya dia. Ya kan? Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ini yang namanya ketekunan. Saudara percayalah, saudara jangan pusing dengan keadaan saat yang sedang kita hadapi akhir zaman ini, saudara. Tapi ayo fokus kepada apa yang akan kita dapatkan di kekekalan, saudara. Amin. Kita harus jadi orang yang terus tekun dalam ibadah kita. Tantangan masih akan terjadi, pasti akan terjadi, saudara. Tapi bukan itu yang menjadi fokus kita. Fokus kita adalah bagaimana caranya hari demi hari manusia batiniah kita, manusia roh kita semakin kuat, dibaharui semakin kuat, semakin kuat. Dan salah satu cara untuk bagaimana caranya kita semakin diperkuat manusia batiniah kita, enggak lain, enggak bukan, ibadah. Betul lah saudara, ya kan? Berkomunitas, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena semakin saudara melakukan firman Tuhan, berarti saudara semakin memberikan ruang waktu yang terbaik untuk Kristus bertahta dalam kehidupan saudara. Kenapa seperti itu? Karena Yohanes pasal yang pertama katakan gini, pada mulanya adalah firman dan firman dengan Allah itu sama. Betul? Firman dengan Allah itu sama. Jadi kalau kita percaya firman dengan Allah itu sama, berarti firman itu punya kuasa yang sama dengan Allah. Betul? Berarti di ayat yang ke-14 katakan ini, firman itu telah berubah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Nah jadi hari ini gini, semakin kita melakukan firman Tuhan, semakin Kristus bertahta menjadi raja atas kehidupan kita. Bayangkan begini, kalau Kristus bertahta dalam kehidupan saudara, masalah apa yang bisa menghalangi saudara? Tidak ada. Masalah apa yang bisa menghentikan saudara? Tidak ada, saudara. Karena Kristus diri raja yang bertahta dalam kehidupan saudara. Amin. Makanya jadi pelaku firman Tuhan. Nah lanjut saudara. Sebab kami, nah ini yang dikerjakan. Tidak memperhatikan yang kelihatan. Melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Semua pilihan dalam hidup kita. Mau yang sementara atau yang kekal. Kalau saya pilih yang kekal. Amin saudara. Makanya saya tidak mau fokus dengan apa yang sedang dihadapi hari ini. Karena bukan itu yang harusnya bisa menghentikan langkah kita. Tapi justru setiap tantangan yang terjadi harusnya membuat kita semakin melangkah maju bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak fokus untuk mendandani yang fokus di luar saja. Bukan manusia jasmaninya, tapi manusia batiniah kita, manusia roh kita yang harus terus kita bangun, terus kita bangun, terus kita bangun. Ayat terakhir saudara saya akan berikan kepada saudara. Sebelum masuk ayat terakhir ini, saya akan cerita kepada saudara. Di Amerika ada satu survei, dikumpulkanlah kurang lebih sekitar 200 pemimpin dari bidangnya masing-masing. Jadi orang yang hebat di area IT, orang yang hebat di area apa misalnya sales gitu ya. Pokoknya ini orang-orang hebat yang jadi pemimpin-pemimpin yang hebat-hebat, yang suksesnya luar biasa. Dicari tahu kok bisa ya mereka ini kuat, hebat dan bertahan. Ini masalahnya bertahan. Karena ada banyak orang yang hebat tapi gak bertahan. Ada ya, gugurnya. Tapi ini mereka bertahan. Mereka hebat, semakin pinter dan bertahan. Dikumpulkan mereka di survei saudara. Dan ternyata diketahui apa yang membuat mereka bisa bertahan dalam setiap musim yang berubah senantiasa dalam kehidupan mereka. Mereka semakin hebat bahkan saudara. Apa yang membuat mereka bisa bertahan? Ternyata hasilnya mengejutkan sekali. Mengejutkan sekali. Yang membuat mereka bisa bertahan itu bukan skill mereka. Yang membuat mereka bisa bertahan bukan strategi mereka. Yang bisa membuat mereka bertahan ya bukan kepandaian mereka. Bahkan kadang-kadang kepandaiannya nggak kepake ketika ada masalah saudara. Kadang-kadang skill mereka nggak kepake ketika ada tantangan, saudara. Nggak kepake. Tapi ternyata yang membuat mereka bisa bertahan di musim yang berubah terus, yaitu apa? Antusias. Antusias. Mereka menghadapi masalah, antusias tetap. Mereka menghadapi tantangan, antusias, saudara. Ternyata ini, saudara. Ya sudah tahu enggak? Kata antusias. Itu akar katanya dari bahasa Yunani. Entheos. Entheos. Dari dua kata yang digabungkan. Entheos. En itu apa? En itu di dalam. Masuk. Theos itu apa? Tuhan. Wah luar biasa ya. Entheos. Jadi kata antusias. Akar katanya entheos. Dan entheos itu dua kata. Yang maksudnya adalah di dalam Tuhan.
di dalam Tuhan atau masuk bersama dengan Tuhan. Dunia sekuler pun mengakui bahwa ternyata tidak ada kekuatan yang luar biasa yang bisa membuat orang-orang menghadapi apapun tantangan yang ada di depannya selain antusias. Dan ternyata antusias itu pengertiannya adalah ketika cuman hanya di dalam Tuhan. Luar biasa ya. Ternyata itu yang membuat mereka bisa bertekun, saudara. Hadapi apapun, tekun tetap tekun. Gagal, maju lagi. Gagal, bangkit lagi. Karena apa? Ada antusias. Nah, permasalahannya menyedihkan sekali ketika anak-anak Tuhan di akhir zaman ini kehilangan antusias dengan Tuhan. Padahal orang dunia mengakui yang bisa membuat mereka bertahan adalah ketika mereka tinggal di dalam Tuhan. Entheos atau antusias itu sendiri. Makanya nggak bisa kita pungkiri saudara, kekuatan kita untuk kita bisa bertekun adalah ketika kita hidup di dalam roh. Amin. Membangun manusia roh kita lebih dari sebelumnya saudara. Berarti ketekunan adalah rohani saudara. Jangan pernah ngaku kita rohani tapi kalau kita berhenti di tengah jalan saudara. Ya, ayat terakhir, saya janjikan tadi ayat terakhir. Amsal 18 ayat yang ke-14. Amsal 14 ayat 18. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Ya, orang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Nah saudara, kalau saudara baca sambil lalu bahasa Indonesianya, orang bersemangat itu berarti ya menang gitu kan. Tapi ternyata kalau saudara baca baik-baik di bahasa Inggrisnya, saya akan bacakan bagi saudara nyimak baik-baik. Ditulisnya begini, bukan bersemangat, tapi the spirit of a man. Loh, the spirit, roh daripada manusia. Ya, will sustain, akan membuat kita bisa bertahan, will sustain his infirmity. Jadi roh dari manusia itu yang akan membuat kita bisa bertahan dengan tantangan, dengan penderitaan, dengan masalah yang terjadi. Sustain, mempertahankan. Kalau bahasa Indonesia bersemangat, tapi bahasa Inggrisnya bicara the spirit, itu roh. Memang gak bisa dipungkiri, kita harus hidup di dalam roh. Amin saudara. Kita harus hidup lagi melibatkan Tuhan lebih dari sebelumnya. Cari kerajaan surga lebih daripada sebelumnya. Firman Tuhan tidak pernah salah, carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu yang akan ditambahkan dalam hidup kita saudara. Amin. Dan itulah ibadah kita saudara. Amin. Ayo, di tengah-tengah situasi yang semakin sulit ini, jangan izinkan antusias kita mati. Jangan izinkan semangat kita luntur hanya gara-gara masalah yang belum diselesaikan. Tapi percayalah, justru lewat masalah-masalah yang muncul dalam hidup kita, Tuhan rindu supaya antusias kita semakin besar. Karena kita mau terus bangun manusia batiniah kita dari hari ke sehari. Amin. Dan biarlah itu terjadi untuk kita semua di akhir zaman ini. Jadi pribadi yang tekun di hadapan Tuhan, tapi bukan hanya sekedar tekun. Maka apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu akan menjadi bagian dalam hidup kita. Yang percaya katakan, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi hamba percaya kalau karya Roh Kudus tidak pernah berhenti sampai detik ini. Akan terus berlanjut dalam kehidupan umat-Mu tempat ini Tuhan. Bahwa mereka masuk lebih dalam lagi untuk terus mengalami setiap janji dan firman Tuhan menjadi bagian dalam hidup mereka. Dan biarlah hidup mereka semakin didewasakan bersama-sama dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun yang hati mereka sedang hadapi, hamba-Mu terbatas. Tapi hamba bersyukur bahwa Tuhan akan terus menambahkan antusias mereka untuk mereka benar-benar maju bersama dengan Tuhan, mengatasi segala keadaan. Bukan karena hebat, tapi karena ada ketekunan yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari beri sorak-sorai balik meriah buat Tuhan. Katakan.
Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Mari tepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Beri kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku,